Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami bahas pada pertemuan kali ini adalah Tuhan selalu di balik tabir. Wajib lewat wasilah untuk mengenalnya. Pernahkah engkau merasa sholat, zikir, berdoa, tapi seperti tak tersambung? Lalu bertanya dalam hatimu, di mana Allah? Kenapa Dia tidak menjawabku? Mungkin karena kita belum memahami bahwa Tuhan senantiasa berada di balik tabir, dan tanpa wasilah tak mungkin seorang hamba bisa sampai kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusannya. Ayat ini menegaskan tidak ada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, kecuali melalui perantaraan. Ini adalah hakikat hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik. Tuhan Maha Gaib. Ini ada dalam Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, atau laisa kamitslihi syai'un. Maka bagaimana mungkin kita mengenalnya secara langsung jika tidak ada sesuatu pun yang menyamainya? Dalam ilmu tauhid qadim, para ulama menyusun jalan mengenal Allah melalui nama-namanya atau yang disebut dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifatnya yang 20, dengan perbuatannya atau af'alnya, dan tajalli zatnya dalam pada para nabi dan wali serta utusannya. Semua ini adalah lapisan-lapisan tabir seperti tangga menuju hakikatnya. Makna sembahlah aku bukan nama atau zatnya, disebutkan dalam hadis qudsi. Dalam salah satu riwayat kalangan arif disebut, jangan kau sembah namaku, jangan sifatku, jangan af'aku, dan jangan zatku, dan jangan zatku, tetapi sembahlah aku. Apa maksudnya? Bahwa penyembahan sejati hanya bisa terjadi setelah menyimak semua tabir perantara itu, karena Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi yang ingin dikenali, tapi dia tetap tersembunyi. Maka wasilahlah yang menjadi jalan satu-satunya untuk bisa mendekat dan mengenalnya. Bagaimana Mbah Mun bisa untuk lebih diperjelas sehingga lebih mudah difahami buat kami dalam memahami bagaimana sejatinya Allah di balik tabir. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bunyai. Ini bahasanya amat berat sebenarnya dan tidak mudah untuk diceritakan atau disampaikan, terlebih pada awamnya belum mengenal ilmu tentang rohani. Allah sifatnya itu dimensional, sehingga terkadang Allah menceritakan dirinya berada dalam dimensi yang tertinggi, yaitu di alam maha tinggi. Dan sejatinya Allah memang ada di situ, berada di alam maha tinggi, alam ketuhanan, alam ujung tertinggi di akhirat. Dan disitulah Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un yang tadi disebutkan Bunyai, yaitu surah 11, dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya beliau tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi.
dan seluruh entitas atas dirinya itu juga laisa kamitslihi syai'un, mulai dari nama-namanya, nama Allah, kemudian yang 99 Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terakhir As-Sabur, itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Nama-nama tersebut adalah perspektif dari alam lahiriah, alam materi dari dunia ini. Tetapi di alam ketuhanan itu semuanya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan terdeskripsi, termasuk juga sifat-sifatnya, afalnya, zatnya, semuanya adalah laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak mungkin manusia bisa menceritakan ketika Allah berada pada posisi tersebut. Dan menarik juga tadi hadis yang disampaikan oleh Bunyain, itu hadis kecil ya, bahwa Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tetapi aku ingin dikenalnya, maka kuciptakanlah makhluk. Oleh karena itu Allah membuat sistem kebersambungan antara dirinya dengan makhluknya. Itulah yang namanya sistem wakilah, yaitu Allah di tingkat tertinggi di alam materi, kemudian Tuhan Rasulullah ada di alam qadim, dan kemudian hambanya ada di alam realitas di dunia ini. Dan sering kita kenal itu adalah Nur Muhammad. Bahkan ada hadis yang menyatakan penciptaan pertama adalah Nur Muhammad itu. Dan ini sejalan sebenarnya dengan teori hukum dan kuantum dunia. Karena sesungguhnya semesta ini fana, tidak ada apa-apanya gitu. Ketika kita memahami semesta ini dalam tingkatan partikel subatomik. Karena faktanya partikel subatomik itu sendiri tidak ada, itu hanya sebuah hukum mekanik kuantum. Itu merupakan hasil eksitasi, hasil terjadinya gelombang mekanik kuantum. Itulah yang menghasilkan partikel-partikel subatomik. Boleh jadi Nur Muhammad adalah itu. Kemudian menariknya lagi juga As-Surah 51, bahwa untuk berhubungan dengan manusia Allah mempunyai 3 skema, yaitu melalui pewahyuan, kemudian dibalik tabir, atau melalui utusannya. Dan itu semua pun melalui sistem wasilah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ketika kalamullah di alam mahfudin itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, kemudian diturunkan ke alam qadim menjadi alam qadim, dan itu bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan Tuhannya. Nah, yang menarik adalah yang di belakang tabir atau di balik tabir. Artinya Allah itu tidak mungkin bisa dilihat dengan pembaca virtual kita, dengan panca indera kita. Artinya segala entitas yang ada di dunia ini yang bisa diamati oleh panca indera kita itu pastilah bukan Allah. Walaupun itu adalah merupakan cerminan, merupakan refleksi dari Allah, karena sebenarnya semuanya itu tidak ada, tapi hasil dari refleksi Allah. Dan Allah ada di balik itu semua. Misalnya sifat Rahman dan Rahim yang kemarin kita bahas, itu termanifestasi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian sifat maha berkalamnya itu termanifestasi dalam bentuk kitab-kitab suci yang ada di tengah-tengah kita, yang diperoleh oleh beberapa agama yang wujud dalam dunia ini menjadi sebuah kitab suci. Oleh karena itu, kasih sayang seorang ibu, kemudian kitab-kitab suci itu sesungguhnya manifestasi dari perwujudan Allah di alam realitas,
Tetapi sesungguhnya itu bukan Allah juga. Tajalinya ya. Tajalinya di alam realitas. Jadi intinya seperti itu, Bunyai. Memang tidak mudah untuk menjelaskan dalam waktu yang sesempit ini, dan saya ceritakan secara verbal seperti ini tidak mudah. Iya, mohon. Tapi saya tertarik sekali tadi dengan mohon sampaikan bahwa tajalinya Allah itu memang kita bisa lihat seperti pada saat kita masih belum ketemu dengan ilmu ini. Kalau kita ditanya, sudah kamu melihat Allah? Sudah kamu menyaksikan syahadatmu? Kita bilang sudah. Menyaksikannya gimana? Allah, yaitu adanya kita. Dengan adanya kita, adanya alam semesta seluruhnya adalah karena adanya Allah. Jadi itulah melihat tajalinya, tapi sejatinya itu bukanlah Allah ya. Cerminannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, bukan hanya itunya saja gitu ya. Bukan materinya saja. Bukan materinya saja. Balik materi itu. Ya. Misalnya, yang selalu kita bahas, Al-Quran itu yang kalamullahnya ya yang codingnya itu, yang nurnya itu, bukan tekstualnya. Kalau tekstualnya itu baru adanya di alam materi ini, di alam dunia ini. Bahasanya bahasa manusia, tulisannya tulisan manusia, hukum-hukum bacaannya juga hukum bacaan manusia. Jadi seluruhnya itu hal yang baru yang tidak ada di alam kodim, dan yang sesungguhnya itu yang nurnya di balik yang materi ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bunyai. Sebagaimana kita mencintai orang tua, kita bisa jadi orang tua itu sebagai hijab karena cintanya kita pada orang tua, atau kepada anak itu bisa menjadi hijab. Tetapi kalau kita paham di balik hijab itu ada Allah, itulah kasih sayang Allah yang mewujud di alam realitas ini dalam bentuk orang tua kita, anak kita, atau semesta ini diciptakan untuk kita. Untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, ini luar biasa sekali Mbah Munajat ya. Saya jadi ingat pada saat saya belum masuk sekolah ini, Mbah Mun tuh tanya sama saya, kamu sudah tahu syahadatmu, sudah menyaksikan belum? Kamu sudah tahu belum Allah itu? Udahlah, buktinya apa? Oh, dengan saya nantang-nantang Mbah Munajat kok berani banget tanya sama saya kayak gitu ya. Ya udah tahu lah, kan adanya kita juga mencerminkan adanya Allah, menunjukkan bahwa ada Allah maka ada kita, ada alam semesta ini karena ada Allah maka ada alam semesta. Saya ngeyel-ngeyel aja begitu, ingat ya bangun ya. Nah ini dia, jadi ternyata memang di balik takbir itu harus melalui wasilah, tidak langsung tadi disampaikan dalam ayatnya ya. Tidak bisa langsung berjumpa dengan Allah, itu sudah ada dalam ayatnya. Juga kita harus melewati wasilah. Wasilah itu perantara menuju Allah. Jadi tadi melalui pewahyuan, melalui dibalik tabir, dan melalui utusannya. Itu tadi. Atau saya buka sebuah misteri lagi nih Bunyai. Ya. Jadi kalau kalamullah itu mewujud di alam dunia ini menjadi kitab suci, perkataan manusia, aslinya itu adalah kalamnya Allah, tetapi di dunia ini adalah kata-kata manusia. Sesungguhnya kuncinya di situ. Iya, karena di balik takdir yang wujud di dunia adalah seorang manusia. Makanya Nabi pun seorang manusia. Ya kalau kita sudah masuk di sini Mbah Mun, memang kita lebih paham karena sama-sama sudah dibukanya tadi ruh kita untuk bisa membaca nur iman dan nur kitab. Nah, ini dia, jadi aktivasi rohani sangatlah penting. Karena ketika ruh kita belum diaktifasi, seperti saya waktu itu kan ngeyel aja. Karena belum tahu gitu kan. Begitu tahu, iya, lebih mudah dipahami bahwa tadi yang disampaikan kalam, apa namanya? Kalamullah atau kitab suci yang kita baca, itu kalam kita. Kalam Allah melalui kita, jadi ya bahasa kita mengerti kan? Iya. Begitu Mbah Mun.
Saya tambah lagi biar lebih ini lagi. Iya. Tapi saya tidak akan buka vulgar dulu. Saya kira perlahan. Iya, baiklah. Nabi Muhammad itu pernah berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Iya. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu kata-kata Nabi Muhammad itu. Iya. Coba, Tapi akunya Allah. Karena dibalik tabir. Nah, secara hakikat itu adalah kata-kata Allah. iya. Innani Allahu la ilaha illa ana Iya. fa'budni. Sembahlah Kan aku. gitu kan ya? Iya, betul. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Iya. Itu yang berkata itu Nabi Muhammad. Iya. Dari perkataan Nabi Muhammad Iya. disampaikan kepada umat di masa itu. Iya. Karena beliau utusan, tajalinya Allah. Kata-kata kodim disampaikan Nabi seorang manusia karena kita umatnya adalah seorang manusia. Karena dibalik tabir tadi. Begitu kan Bang Munajat? Iya, dan semua orang Islam meyakini bahwa itu adalah kata-kata Allah. Iya. Kalau kita lanjutkan lebih lanjut lagi Bunyai, setelah nubuah berakhir, ada hamba-hamba yang disucikan yang melanjutkan fungsi-fungsi nubuah, fungsi-fungsi kerasulan, fungsi-fungsi kewahyuan. Tapi jangan dibahas sekarang, saya kira Bunyai lain waktu lagi. Iya. Itu terlalu dahsyat. Saya kira step by stepnya memang kita sudah mulai menginjak, mulai lebih paham. Jadi tidak ada rahasia lagi karena kita sudah bisa belajar ini dengan ilmiah ya. Ilmiun wa amaliyun. Jadi ilmiah dan bisa diamalkan. Saya kira itu ya. Sedikit aja ini ya, memberikan semacam apa ya, shock terapi gitu. Kita bertuhan itu sering banyak hayalitannya, Ya. bahwa Tuhan kita hayalkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Kemudian itu sesuatu yang indah-indah. Terus kemudian utusannya juga, utusannya adalah orang-orang yang hebat, yang sakti-sakti, bisa membelah lautan. Itu dogma-dogma seperti itu yang sungguh sangat menyesatkan. Iya, iya. Padahal itu semua kan orkestrasinya Tuhan, bukan Nabi Musanya yang hebat dan bukan tongkatnya, tetapi Tuhan membuat skenario seperti itu. Nabi Musa ya manusia biasa, bahkan secara spiritual ya mohon maaf kan terpuntal-puntal mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu. Beliau bahkan tidak sanggup menjadi muridnya Nabi Nabi Khidir. Karena kodim itu ya. Artinya tingkat spiritualitasnya kita paham bahwa Nabi Musa memang ahli dalam syariat. Makanya dalam Taurat itu syariatnya itu kental sekali. Kurang lebih seperti itu Bunyai. Iya, menarik sekali ya Bang Munajat. Nanti lain kali kita akan sampaikan. Jadi saya akan simpulkan dulu ya Bang Munajat ya, bahwa Tuhan kita bukanlah makhluk, bukan objek pikiran, dan tak tersentuh oleh mata maupun rasa. Maka jangan berani mengaku mengenal Tuhan sebelum engkau kenal wasilahnya. Belajarlah dari wahyu, teladani para nabi, sambunglah dari para pewarisnya, dan siapkan hati untuk menyaksikannya lewat cermin wasilah. Karena Allah tak mungkin dijangkau kecuali atas izinnya lewat jalan yang Dia sendiri telah tetapkan, yaitu wasilah. Dan tanpa wasilah, kita hanya menyembah bayang-bayang ciptaan pikiran kita sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.